Halo Mama Leli, selamat pagi. Halo, Halo, Abuna. selamat pagi, sahabat Halo, Binus, Halo, Mama Bapak Ibu Mardani. sekalian. halo. Bagaimana situasi cuaca di Jogja, Pak Mardani? Aman terkendali ya Buna. Kemarin sore, siang ya menjelang sore hujannya deras banget. Kalau sekarang Kebiasaan, kebiasaan seperti Imlek ya biasanya tahun-tahun lalu juga hujan ya. Kalau sekarang aman, cuaca bagus. bagus ya. Iya Buna. Oke, cuaca bagus. Halo, Abuna. Ah, Halo Mbak Munang, iya, iya. Bapak Ibu sekalian. Sebagi. Shalom, Abuna. Shalom, Pak Dua- Mardani. Halo semuanya. Salam Ibu Sinai, Mbak Candinya Halo, dua-duanya Yusma, masih Ibu ada, Lani. Le. Aduh, Ya Le, Mak. Candinya Ah, dua-duanya masih ada di sana, di Jogja. aduh kok terputus-putus ya. Coba tolong diulangi Le. Candinya dua-duanya masih ada tetap. Oh, masih berdiri tegak Le. Iya, Ya, soalnya agak, masih berdiri tegak Le. ya Kokoh, masih ada ya masih Borobudurnya masih sama Prambanan ya. masih lah ya masih. Masih ya. Oh, Aduh, Pak Mardani sama Pak Jusman memang berdua-duanya. Halo, selamat pagi, Bapak Ibu Halo, semua. selamat pagi. Abuna semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat Selamat Ibu pagi. Lani. Pagi, Bu Sinai. Iya, luar biasa. Semua sudah saling menyapa karena memang harus bergantian. Jadi tadi kan Pak Mardani bilang loh, kenapa kok suaranya hilang gitu kan? Karena kalau ada dua orang ngomong langsung itu barengan, itu pasti salah satu tuh akan dikalahkan dan itu nggak tahu siapa ya. Itu seperti arisan. Siapa yang keluar yang suaranya hilang gitu. Baik, tapi yang pasti kita tidak pernah terhilang dari pandangan kasih setia Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. amin, amin. Amin, kita beri tepuk tangan yuk saudara, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan belas kasih Tuhan Yesus, setelah kita bisa ada sampai hari ini semua dalam keadaan baik dan sehat. Untuk itu sama-sama mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ya. Yang sudah sejak awal tadi seperti biasa sudah ada Ibu Duma yang langsung menyapa ya. Ibu Duma selalu yang pertama, lalu kemudian ada selanjutnya diikuti oleh Abu Nikartika dan juga berikutnya ada Pak Mardani, Pak Jusman, lalu juga ada Bu Leli ya. Ada Bu Marlina, Bu Sinai, Bu Yani, Pak Yosep dan seterusnya. Ada Ibu Lani juga, Kak Petris, ada Kak Sarah, juga ada Bu Maria Perangin-angin. Ah, puji nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bu Irma Novi Sandi, Bu Nancy Sitinjak, Pak Hendri Gunawan, Bu Dora Gunawan, Bu Acen, ada Kak Aldan di sebelah saya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan sahabat BW, mari kita pejamkan mata, kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Kami mau sepakat sehati dan belajar seturut kehendak-Mu ya Allah. Sehingga setiap pengajaran yang kami terima benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan kami. Dan perilaku kami memberikan dampak yang membawa perubahan bagi sekeliling kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita seturut dengan lirik lagu yang saya kirimkan berikut ini, Bapak Ibu, untuk Anda bisa menyimak ya berikut ini.
serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh. Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Hanya dekat padamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, ku percaya padamu, penyelamatku.
penyelamatku. Haleluya, katakan amin. Makasih Kak Alden, mantap jiwa Kak Alden, luar biasa. Oke Bapak Ibu dan juga sahabat BW terkasih, langsung saja kita masuk di Nehemia pasal yang ke-9. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong kita di tempat kita masing-masing ya. Sudah masuk Nehemia pasal 9 Saudara, langsung kita buka yuk. Gak terasa ya. Oke, Nehemia pasal yang ke-9. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke berapa ya? Ntar kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang pertama kita mau baca dulu. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Oke. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Oke, sampai situ aja dulu. Oke, ada pesan? Ya, makasih Kak Alden. Oke, nanti kita ini ya. Kita bahas ini dulu Saudara. Shalom sekali lagi. Shalom ya. Ada satu kebenaran yang sering dilupakan banyak orang, terutama orang-orang percaya yang sudah dibaptis, yang sudah mengalami kebesaran kasih setia Tuhan. Apa yang dilupakan Saudara? Yang dilupakan adalah ketika kita sudah mengalami pemulihan atau yang sedang rindu mengalami pemulihan, ternyata tidak ada perubahan dalam keadaannya, ya. Lalu kemudian langsung menganggap bahwa pemulihan ini tidak ada artinya. Anda mau tahu kenapa Saudara? Pernah nggak Anda bertemu dengan seseorang yang katanya bertobat tapi sikapnya nggak berubah? Katanya bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis selam, bahkan sudah pelayanan, tetapi mulutnya masih jahat, pikirannya masih menyimpang. Atau itu jangan-jangan tentang diri kita sendiri? Apapun itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang sudah jadi Kristen. Alih-alih ingin menjadi pribadi yang baru, tapi tidak ada yang sesuatu yang baru tampaknya. Anda mau tahu kenapa sebabnya? Hatinya nggak berubah Saudara. Karena pemulihan yang sebenarnya itu bukan berasal dan bukan berarti dari keadaannya yang berubah. Hatinya dulu yang berubah, baru kehidupannya berubah. Karena banyak orang menunggu situasi mereka tuh berubah dulu gitu loh. Padahal Tuhan sedang menunggu mereka mengubah hati dulu. Kita harus jujur bahwa kita sebagai manusia lebih cenderung untuk apa? Menanti kesembuhan. Tanpa memikirkan ketika saya sembuh hati kita ini sembuh apa enggak. Makanya ketika orang sudah sakit parah lalu sembuh, ada banyak contoh. Ketika sakit parah bisa memuji Tuhan, bisa baik sama orang lain, bisa jadi berkat buat orang. Begitu sudah sembuh, sudah sehat kembali, dia nggak bisa melakukan hal seperti yang sebelumnya dia lakukan. Langsung berubah drastis. Itu jangan heran. Karena apa? Hatinya nggak dirubahkan. Jadi sekarang saya sudah mendapat jawabannya Bapak Ibu.
Sudah cukup lama selama ini saya selalu bertanya-tanya. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya demi pasangan, demi dia bisa menikah atau demi dia bisa mendapat warisan atau apapun itu, dengan tanpa didasari kebenaran firman Tuhan yang dia kuasai, terlepas dari dia tidak ngerti firman Tuhan atau terlepas dari dia terpengaruh oleh pergaulan yang buruk di sekitar dia, tetapi sesungguhnya hatinya dia pasti belum mengalami perubahan. Kalau hatinya diubahkan dan mengizinkan pribadi Kristus ada di dalam hatinya, pasti jangankan ditantang untuk tidak dikasih warisan atau tidak dikasih kawin, bahkan tidak dikasih hidup pun dia pasti berani. Seringkali saya kagum dengan orang-orang yang Tuhan pilih menjadi martir. Kagum bukan karena hebat yang mereka terkenal di catatan sejarah, bukan. Saudara, membutuhkan lebih dari sekedar keberanian untuk bisa menghadapi yang namanya kematian. Itulah sebabnya di ayat 1 sampai 3 ini sebenarnya adalah momen kebangunan rohani yang nyata. Kenapa saya katakan kebangunan rohani yang nyata? Karena yang pertama tidak dimulai dengan mujizat. Lalu kemudian tidak juga dimulai dengan konser musik. Ya, tidak dimulai juga dengan yang namanya kalau bisa dibilang seperti kebaktian kebangunan rohani. Bukan, tetapi dimulai dengan pertobatan. Dan pertobatan itu diawali dengan pertobatan hati. Tahu dari mana pertobatan hati? Kita ayat yang pertama kita lihat tadi. Mereka berkumpul, lalu apa saudara? Berpuasa dan mengenakan kain kabung dengan tanah di kepala. Ini tanda pertobatan yang serius. Jadi dari luar tampak serius dengan cara mengenakan tanah di atas kepala. Lalu berpuasa. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan tsum. Katakan tsum. Ya, bukan sum tapi tsum. Tsum. Ya, gitulah intinya ya. Tapi bukan tentang cara ngomongnya, tapi cara kita menerima dan melakukan pesan secara pribadi dong. Ya kan? Seorang worshiper sejati dia harus bisa berpuasa. Berpuasa yang sesungguhnya bukan hanya sekedar menahan makan dan juga menahan minum saja, tetapi berpuasa untuk tidak menjadi diri kita sebagaimana biasanya. Ini yang menarik kata sum di bahasa Ibrani. Ketika seseorang berpuasa, dia harus menjadi seseorang yang bukan sebagaimana biasanya. Jadi kalau misalnya biasanya marah, ini dia harus tidak marah, bukan menahan marah. Makanya tidak mudah untuk berpuasa. Lalu kalau dia biasanya di posisi tinggi, dia harus di posisi rendah. Sebagai contoh, biasanya pakai baju bagus. Ketika dia berpuasa, dia tidak menggunakan baju yang kelihatan necis, baju rapi, tampak yang baik. Bukan berarti game yang compang-camping begitu, bukan. Tetapi ia menjadi pribadi yang sederhana. Ketika biasanya satu hari makan enak, berarti hari itu dia makan bukan tentang enak, hanya tentang bagaimana ia bisa makan. Pada hari itu dia biasa minum kopi, es teh manis. Di hari itu dia tidak meminum es teh manis. Jadi ketika misalnya saatnya menyelesaikan puasanya, bukan minum dengan minuman yang enak, tapi minum sekedar minum itu air putih. Itu loh, gitu loh sebenarnya puasa. Dari situasi mereka ya. Supaya apa? Supaya hati ini diproses, saudara. Dibentuk, hati ini tuh ditempa menjadi hati yang selalu atau siap berkata begini, Tuhan, hanya Engkau yang kubutuhkan lebih dari apapun. Orang-orang yang sudah sampai di titik nadir terendah dalam hidup ini, mereka sanggup untuk mengatakan ini.
Hanya Engkau yang kubutuhkan lebih dari apapun. Tapi selama ia masih mampu, masih kuat, sulit mulut ini untuk berucap, hati ini untuk mengaku bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk hadir dalam kehidupan kita melebihi apapun. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pertobatan itu bukan cuma emosi sesaat. Wah, saya bertobat tahun sekian, bukan. Pertobatan itu harus setiap hari. Katakan sama-sama, pertobatan harus setiap hari. Karena pertobatan bukan perasaan tapi keputusan. Katakan, karena pertobatan bukan perasaan tapi keputusan. Di Yoel pasal 2 ayat 12 dikatakan bahwa berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, bukan berbaliklah kepadaku dengan perubahan hidupmu. Seringkali kita salah kaprah. Makanya banyak orang Kristen yang mengecewakan hari-hari ini. Orang Kristen kok kayak gitu? Ya kenapa? Karena hatinya gak berubah. Sering ke gereja, rajin doa pagi, tapi mulutnya jahat banget. Sering puasa padahal, doa puasa lagi. Ya doa puasanya model apa? Hanya gak bisa makan lalu bisa minum. Sementara dia tidak mengekang lidahnya. Nah ini yang harus jadi perenungan kita hari-hari ini. Gak sulit kok menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh berpuasalah engkau seperti aku 40 hari tidak makan tidak minum. Coba cari, gak ada kan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan dengan cara yang begitu sangat humanis, tanpa memaksakan kehendak, tanpa pedang, tanpa ancaman. Ikutlah, mari ikutlah kepadaku. Mari datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Di ayat yang kedua, mereka mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ada artinya kata yadah di sini. Ya, mengaku dosa mereka itu artinya ada salah satu kata kuncinya adalah yadah. Yadah ini artinya mengaku secara jujur dan dengan sadar tanpa menyalahkan orang lain. Dengan sikap berani mengambil tanggung jawab. Kalau anak kita salah, ibaratnya saya yang tanggung. Nahkoda kapalnya udah mau karam, dia yang bertanggung jawab. Dia akan tenggelam dengan kapalnya. Ibaratnya begitu, saudara. Di sini saya bukan mengatakan menanggung dosa nenek moyang, bukan. Tetapi kita memutus rantai dosa keturunan dari nenek moyang. Itulah sebabnya ketika kita berpuasa biasanya satu hari. Nah ini yang tidak boleh, yang seharusnya jangan dilakukan. Berpuasa tapi masih melakukan hal yang lain. Jadi berpuasa seperti tadi, ya, yang sudah Abuna sampaikan tadi. Karena ini berdasarkan arti teks dari istilah Ibrani kata berpuasa itu, ya. Jadi bukan tentang sesuatu yang menahan makan atau minum saja. Tetapi sum itu adalah tidak melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, sebagai bentuk perendahan diri kita. Jadi bukan berarti tidak melakukan apa-apa juga. Tidak ada gadget. Maksudnya tidak browsing dulu, balas WA silakan. Karena itu pekerjaan. Kita bisa berpuasa setiap hari kok. Walaupun dengan makan dan minum bisa. Cobalah misalnya satu hari ini. Anda yang biasa main game online, Anda yang biasa nonton short, atau Anda yang biasa browsing, atau Anda yang biasa nonton dari platform-platform film-film yang berbayar. Satu hari ini Anda tidak melakukan itu, tetapi Anda melakukan yang lain. Itu tidak mudah, saudara. Kalau kita mau melakukan itu, sebenarnya kita sedang mengusahakan bagaimana kita menyadari di hadapan saya setiap saat itu bukan hanya pada pagi saja atau di hari Minggu saja.
Ada pribadi Allah yang setia dan adil, dan pribadi itu siap untuk mengampuni jika saya mengaku dosa dan kesalahan saya, dan dia tidak menimpakan yang setimpal dengan kesalahan saya. Ini adalah bentuk pemikiran pertobatan sejati supaya pemulihan itu terus terjadi. Kita sering update status, kita sering update status orang, tapi kita lupa untuk update status kita di hadapan Tuhan. Kita sering update status kita, tapi kita lupa update hati kita di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai lupa ya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat BOCers sekalian. 1/4 hari mereka membaca kitab Taurat Tuhan ayat yang ketiga. Tadi udah kita baca ya. 1/4 hari. Wow. Artinya mereka itu mengaku dosa dan sujud menyembah kepada Tuhan. Kita tidak usah singgung mengenai 1/4 hari, karena ini bicara mengenai mekanisme pribadi. Tergantung kita satu hari itu modelnya kayak apa. Kalau satu hari modelnya di atas tempat tidur lagi istirahat karena tidak bisa melakukan apapun karena kelemahan tubuh, berarti 1/4-nya mereka membaca firman Tuhan. Perhatikan saudara mekanisme ini. Firman dibuka, lalu terjadi selanjutnya pengakuan. Setelah pengakuan lalu penyembahan. Katakan sama-sama, firman, pengakuan, penyembahan. Sekali lagi, firman Tuhan, pengakuan kita, penyembahan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedang tidak melakukan sebagaimana yang biasa kita lakukan, itu kita sedang menyembah Tuhan. Penyembahan dengan kerendahan hati, artinya kita tidak membawa ego kita ketika kita menghadap kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan sahah. Katakan sahah. Sahah ya. Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata apa saudara? Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tetapi kalau saya memahami ketika kita mendekat kepada Allah, wah, Ia akan melekat kepadamu. Kalau kita melekat kepada Allah, Ia akan merekatkan kita dengan diri kita kepadanya. Ya, jadi pagi ini Tuhan gak cari saudara-saudari yang sempurna, ya. Tapi Tuhan sedang cari Anda yang mau membuka hati untuk kembali kepada Tuhan. Ya mungkin ada area yang hidup kita yang tanpa kita sadari sudah membuat kita menjauh dari Tuhan, ya. Bukan langsung jauh loh, menjauh artinya dalam proses kejauh. Kalau pagi ini engkau diingatkan kembali, ini kesempatan untuk kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Ini kesempatan kembali untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Emang kalau saya kembali, apa yang akan Tuhan lakukan? Ia akan menerimamu dengan kedua belah tangannya dan memelukmu dengan pelukan kasih Bapa. Seperti kisah anak yang hilang di Lukas pasal 15, kalau Anda baca satu perikop, bagaimana ia sudah mengecewakan bapaknya, merugikan bapaknya, tetapi ketika ia kembali, bapaknya menerima, menyambutnya, memeluknya, bahkan mengadakan pesta baginya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada di antara kami seperti anak yang terhilang, yang tanpa kami sadar menjauh dari Tuhan, malas untuk berpuasa, dari kebiasaan kami, malas untuk mau mencari kebenaran firman Tuhan yang membuat kami semakin mengerti. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Hamba bawa seluruh umat-Mu ini ke dalam tangan kuasa kasih setiamu Tuhan. Sama seperti Pak Musa Lembang yang saat ini dalam persiapan perjalanan dari Batu Kajang menuju Balikpapan, Makassar dan ke Toraja. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai dari titik awal keberangkatan, tengah perjalanan sampai ke tiba tujuan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Sekalipun ada berita cuaca buruk, cuaca ekstrim, tetapi kuasa-Mu akan mampu membuat perjalanannya indah sampai tiba di tujuan. Dan Engkau pakai Pak Musa Lembang sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Bagaimana beliau bisa bersaksi betapa nyata kebesaran kasih dan pemeliharaan
kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan hamba percaya Tuhan sembuhkan. Tapi bagaimana kalau hati mereka sakit? Pulihkanlah hati mereka ya Tuhan. Ternyata sampai hari ini mungkin ada banyak yang belum mengalami pertobatan hati. Kiranya Engkau menjamah setiap hati umat-Mu ini dalam nama Yesus Kristus, supaya ketika hati itu berubah, maka tindakan mereka berubah dan hidupnya pasti benar-benar berbuah. Karena tanpa hati yang diubahkan mustahil, sekalipun hidupnya berubah tetapi belum tentu ada buahnya. Tapi jikalau hati itu diubahkan, maka percayalah kehidupanmu berubah dan pasti berbuah. Bukalah kedua belah tanganmu saudara. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus yang telah disediakan pagi ini untukmu, sahabat BW terkasih. Di tangan yang satu Tuhan meletakkan berkat dan hikmat. Di tangan yang lain Tuhan memberikan kesempatan untuk engkau melakukan sesuatu atas perubahan hatimu dan menyatakan kebesaran Tuhan melalui kehidupanmu menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, saudara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua dan memberkati kita. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Amin. Terima kasih ya Buna, terima kasih ya Buni, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok pagi. Yes. Terima kasih Abuna. Ya, Iya. sama-sama Bu. Abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, dan cucu-cucu ngoma yang setia tiap pagi di BW. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati untuk selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Amin Ibu Lingga. Terima kasih juga Pak Yosep. Terima kasih kemarin sudah menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih banyak untuk Ibu Diana dan juga Yosena, dan juga terima kasih untuk Pak Alvin dan juga Bu Natalia, Darren dan juga Audrey, dan Pak Jordi, Bu Vivi dan juga Ivana dan juga Nathan. Terima kasih banyak. Dan kiranya kita besok berjumpa kembali dalam hati yang sudah diubahkan. Amin. Nah, hatinya harus berubah. Oke. Be worshippers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati, sampai besok. Dah. Shalom, bye. Ya.